mulai anak-anak kecil kita itu dipaksa secara masif di bangku sekolah untuk ditancapkan chip di benaknya, di otaknya tentang dogma, tentang agama. Nalarnya mati. Kita sadar enggak anak-anak kecil kita mulai TK, mulai SD itu ditancapi chip di benaknya, di otaknya. Chip apa? Chip dogma. Dogma itu enggak boleh berpikir. Pokoknya kamu harus iman, kamu harus percaya. Bangsa ini akan semakin bodoh. Padahal seharusnya ketika mulai TK, ya, SD, kelas 1, kelas 2, kelas 3 ini adalah masa-masa emas. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasaja TV channel yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasaja, Lembaga Pengkajian, Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, kemarin kita kurang lebih 3 hari, 3 malam kita adakan lawatan dari Sanggar Budaya Raket Prasaja, berangkat Selasa pagi kita menuju ke Ndelanggu, Klaten. Setelah itu ke Mbayat, dari Mbayat Klaten kita ke Jogonalan Klaten, setelah itu ke Muntilan, dari Muntilan kita ke kota Magelang. Setelah itu kita terus ke utara melewati lereng Gunung Merapi, lewat ke pegunungan di daerah Kopeng, Magelang, terus ke Solotigo, ke Sragen. Nah, ketika di Jogonalan kita kita adakan sarasen bareng-bareng dengan saudara kita, anggota kita yang ada di Jogonalan, Klaten, dan ternyata antusias warga begitu tinggi dan antusias pemirsa juga begitu tinggi. Kita mengangkat tema Jawa iku opo, lan dadi wong Jawa iku kudu kepiye. Nah, dalam tayangan video tersebut hanya baru berapa hari kemarin diupload oleh admin kita, Mas Puji Waluyo. Saat ini kurang lebih 15.000 penonton. Cukup bagus lah, walaupun belum bisa melampaui video kita yang lain yang viral ya, tapi sudah cukup bagus. Yang lain kan rata-rata cuma antara 1.000-2.000 lah. Kalau video kita yang cukup viral itu tata cara dan doa bakar dupa kalau nggak salah, itu hampir 400.000 tayangan, maupun yang berjudul Makna Wong Wilaheng. Nah, ini juga cukup viral. Serta Gusti iku tanpa aran. Nah, itu juga sangat viral. Tetapi ini cukup lumayan lah, sekitar kurang lebih 15.000. Tetapi dalam sarasehan kemarin kita masih terfokus ya, walaupun belum tuntas sarasehannya, tapi terfokus di Jawa iku apa ya, walaupun belum tuntas. Karena kalau memang bicara itu memang kalau kita bedah beneran ya, itu semalam nggak rampung. Soalnya kemarin kan cuman kurang lebih 1,5 jam. Tapi dalam sarasehan tersebut ini malah kita belum sama sekali mengkupas dadi wong Jawa kudu kepiye. Kemarin cuman saya kasih clue, dadi wong Jawa iku kudu tansah urip, tansah gesang dalam menghadapi situasi dan kondisi yang bagaimanapun dan dimanapun. Itu clue ke saya kemarin dan belum kita bahas lebih detail. Yang dimaksud kudu urip, selalu hidup itu yang bagaimana kalau kita ini menjadi orang Jawa dalam menghadapi situasi dan kondisi yang
bagaimanapun dan dimanapun. Dan bukan sekedar suku Jawa, keturunan suku Jawa. Nah, sebelum kita nanti ngobrol bareng, diskusi, para pemirsa silakan kondotakon di kolom komentar. Nah, ini akan dibuka dengan tembang seperti biasanya. Kalau kemarin dibuka tembang sama Pak Parjo, sekarang akan dibuka tembang sama Mas Anton sama Bu Nani. Silakan. Rahayu, Rahayu, tembang sinom. Apuranen sun angetang lelembut ing tanah Jawi kang rumeksa ing nagara para ratu ning dedemit agung sawahe ugi yen apal sadayanipun kena ginawe tulak kinarya tunggu wong sakit kayu aeng lemah sangat dadi tawa. Rahayu. Rahayu. Nah, dilanjutkan Bu Nani, monggo. Rahayu. Rahayu. Singgah singgah kala singgah tan suminggah durka kala sumingkir sing asirah sing asuku sing atan kasatmata sing tenggak sing ngawulu sing ahu kabeh padha sumingkira ing telenging jala nidi. Rahayu. Rahayu. Terima kasih Bu Nani, Mas Anton. Nah, para pemirsa, kita kembali ke tema bahasan kita. Dadi wong Jawa kudu kepiye. Nah, yang dimaksud dengan wong Jawa di sini, ini bukan wong suku Jawa, tetapi orang yang Jawa. Dan Jawa itu bukan dalam arti sukuisme, bukan dalam arti teritorial. Nih. Jawa di sini dalam arti value atau nilai. Nah, di kolom komentar ada yang komentar bahwa Jawa itu artinya beneh, ya. Di komentar di video tersebut, ya. Dikatakan beneh juga tidak salah. Cuman ketika kita
sebagai lembaga kajian kita mencoba mengkaji landasan berpikir Jawa diartikan benih itu kita nggak ketemu gitu loh. Nah, Jawa ketika kita kaji lebih dalam, Jawa artinya selalu hidup. Landasan berpikirnya apa? Yaitu semua aksara Jawa. Ya, aksara Jawa itu kan Hana, Caraka, Data, Sawala, Pada, Jayanya, Mangga, Batana. Ono, Coroko, Doto, Sawala, Podo, Jaya, Monggo, Potongo. Semua aksara Jawa dipangku mati kecuali aksara Ja dan Wa. Sehingga maksudnya siapapun diri kita, apapun keyakinan atau agama kita, apapun suku bangsa kita, apapun pangkat derajat kita, apapun gelar akademik kita, ya, seberapapun kekayaan kita, walaupun mobilnya berjajar, punya helikopter, punya pesawat, ya, itu kalau dipangku oleh kondisi-kondisi seperti itu masih mati, berarti belum Jawa, karena dia mati. Padahal Jawa artinya selalu hidup. Seperti halnya semua aksara Jawa dipangku tidak mati. Di sini bermakna lintas bangsa, lintas suku, lintas budaya, lintas negara, lintas tingkat pendidikan. Siapapun bisa mendapatkan predikat Jawa kalau ketika dia dipangku oleh situasi dan kondisi tidak mati. Seperti halnya saat ini bangsa Nusantara, ya. Jadi leluhur kita dulu kalau menyebut teritorial itu di berbagai prasasti. Kalau nggak salah satunya di prasasti Kudadu. Dulu leluhur kita mulai zaman Medang Kamulan, mulai zaman Mataram kuno, Medang Kamulan, terus zaman Kahuripan, pecah menjadi Daha dan Jenggala, ya, atau Kediri dan itu termasuk Singosari. Itu kalau menyebut teritorial itu dengan kata Dwipantara atau Nusantara. Nusantara atau Dipantara. Yang pertama keluar adalah Dwipantara. Terus setelah itu muncul Nuswantara. Jadi tulisannya itu Nuswantara awalnya keluar. Nuswantoro. Ya. Tetapi kalau nggak salah tahun 75 ini LIPI ini merilis kata Nuswantara diganti menjadi Nusantara. Karena kata swa, ya, ini memang bahasa Jawa kuno, namanya kita temukan kata swasembada, ya. Swasta itu memang dari bahasa Jawa kuno. Yang dimaksud swa ini memiliki kekuatan, kemampuan, kemandirian. Swasembada ya berarti memang sembodo itu merantasi gawe, nyukupi gawe dengan kekuatan sendiri. Kalau diartikan Nuswantara, ya, kalau kita bicara teritorial, ya, ini ada berbagai pengertian. Ya, ada yang mengatakan Nuswa diartikan itu benua. Karena Nuswantara itu di antara dua benua. Sehingga ada yang mengatakan Dwipantara, Dwipa itu benua, ya, atau pulau yang besar. Antara ya antara, Dwipantara antara pulau besar, antara Asia dan Australia.
Nuswantara diartikan nuswa dan antara. Nuswa itu artinya adalah diartikan pulau, ya. Antara di antaranya. Tapi bisa juga kalau kita cermati lagi dari kata nuswa antara. Nu, ya, ini adalah bisa berarti lokasi teritorial. Swa ini memiliki kemampuan kemandirian. Antara bisa berarti ya antara, karena antara memang bahasa Jawa kuno yang sekarang menjadi bahasa Indonesia. Antara ini bisa berarti sesuatu di atas daratan, sehingga ada istilah antariksa. Dan memang di pulau ini, ya, Nuswantara ini memiliki kemampuan dan kemandirian karena 4 anasir alam ini begitu lengkap di sini dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain. Sehingga kalau seandainya kita, ya, bangsa Nuswantara ini benar-benar bisa menjadi bangsa yang Jawa, ya memang sangat memungkinkan kita menjadi penguasa dunia. Penguasa yang tanpa harus menaklukkan. Sehingga dari berbagai sastra Jawa selalu dikatakan Nagri Tanggi Sami Tumiyung, bukan ditiungke. Jadi karena kemakmuran kita, kekuatan kita, ya, negara-negara tetangga itu tumiyung, hormat ke kita, tanpa harus kita tiungke, tanpa harus kita taklukke. Kalau tiung itu ditakluk nih, ditiungke ditaklukkan. Tumiyung sami, mereka menghormat kepada kita secara dengan kesadaran. Itu Nuswantara kalau kita bicara teritorial. Nah, sehingga ketika bangsa Nuswantara atau bangsa Dwipantara ini benar-benar berkarakter Jawa, tercatat peradaban kita luar biasa. Mulai dari kerajaan Medang Kamulan, ya, yang diawali dari Ratu Sima. Ratu Sima itu diperkirakan abad ke-3. Ratu Sima, Medang Kamulan, terus akhirnya menjadi Mataram. Nah, kita kemarin juga ada obrolan ketika kita bicara Mataram, ya. Saat ini ada penafsiran para sejarawan. Kalau pada masa Mataram tadi ada 2 agama besar. Agama Buddha, ya, dilambangkan dengan Candi Borobudur, dan agama Hindu yang dilambangkan Candi Prambanan. Ditafsirkan oleh para sejarawan pada masa Mataram tadi ada 2 agama besar tadi yang rukun. Mereka menyesatkan bangsa ini kalau agama Hindu Buddha tadi berasal dari India. Sementara di India agama sekte Hindu dan Buddha tadi mereka berkonflik. Di asalnya mereka berkonflik, di sini rukun katanya. Padahal setelah kita pelajari lebih lanjut, ya, kata Hindu di India itu baru muncul tahun 1870. Di Indonesia kata Hindu baru muncul tahun 1959. Sehingga Mataram, negara leluhur kita Mataram yang mulai abad ke-6, ya, yang dirintis oleh Ratu Sima abad ke-3, ini bukan Hindu dari India dan Buddha dari India. Tetapi pada masa Mataram tadi memang ajaran leluhur kita, spiritual culture leluhur kita memang Siwa Buddha. Tulisannya biasa, SIWA. Nah, ini kemarin saya ngobrol-ngobrol sama salah satu tokoh agama Siwa Buddha.
yang ada di Malang Raya ini. Tapi karena administrasi negara sekarang KTP-nya menjadi Hindu. Ya. Tulisannya Siwa Buddha saat ini kan disesatkan, dikaburkan menjadi tulisannya SYIWA, ya. Siwa, padahal di dalam sastra Jawa tidak diketemukan kata ataupun huruf SY, itu tidak ada. Kalau di Arab ada sin, itu SY, ya. Ya. Buddha tulisannya ya biasa BUDA gitu loh. Sementara kalau Buddha Siddhartha Gautama itu kan bahasanya bahasa Pali. Nah, ini merupakan satu kesatuan sebenarnya, bukan dua agama berbeda. Kenapa sesuatu yang terkait dengan Siwa ini selalu candinya itu menjulang ke langit? Karena memang Siwa artinya angkasa. Yang terkait dengan Buddha ini selalu candinya itu setengah lingkaran. Seperti Borobudur itu kan setengah lingkaran. Ya. Terus ada lingkaran. Ya. Borobudur itu kan lingkaran. Ke atasnya semi lingkaran, terus melingkar. Seperti kalau di sini kan Candi Sumberawan kemarin. Karena itu melambangkan leluhur kita sudah paham betul yang namanya bumi. Buddha itu bahasa Jawa kuno artinya bumi. Itu bulat. Kalau ada agama yang mempercayai kalau bumi itu datar ya silakan aja. Itu malah baru datang abad ke-7 itu. Mereka meyakini bumi itu datar. Sehingga kalau siapapun yang tidak meyakini bumi itu datar, katanya sudah sesat, sudah kafir katanya. Tapi leluhur kita abad ke-3, abad ke-6 sudah paham bumi itu bulat. Nah, sehingga mulai dari itu teritorial Nuswantara ini benar-benar memiliki kekuatan Nuswantara. Kekuatan yang sebenarnya kita mampu tidak memerlukan komponen dari bangsa lain, dari wilayah lain. Tetapi wilayah lainlah yang malah memerlukan berbagai komponen material di bumi kita. Cuman sayangnya setelah kita, ya, bangsa Nuswantara itu kehilangan jiwa Jawa, mulai abad ke-15 kita selalu terpuruk menjadi budak bangsa lain. Sampai sekarang. Nah, kalau kita semua dalam tekanan, dalam tindasan, dalam jajahan ideologi berkedok agama, terus kita itu membiu. Nah, kalau istilahnya Pak Giono kemarin membebek, ya kita berarti tidak Jawa. Sehingga itulah dadi wong Jawa kudu piye, ya kita tetap harus hidup, terus berjuang walaupun dalam tekanan, walaupun pemegang pemerintahan nggak peduli pada kita. Kita harus tetap hidup. Saat ini banyak para penggiat-penggiat budaya Jawa ini banyak yang belum Jawa. Karena dia tidak menyadari apa makna arti kata Jawa itu sendiri. Mereka selalu berpenampilan seperti bak orang mau karnaval. Yang dibicarakan mistik. Sementara ekonominya nggak karuan. Nah, akhirnya oleh tetangga dikucilkan karena dia selalu berpenampilan dan berperilaku yang aneh-aneh gitu loh. Sehingga saya cukup berterima kasih ya, kemarin ada salah satu pemirsa, beliau adalah konsultan pajak cukup terkenal di Malang Raya ini, memberikan apresiasi kepada channel kita. Karena menurut beliau dari sekian channel yang ada, channel yang bersifat mengedukasi, bersifat perjuangan, membangkitkan jiwa-jiwa Jawa, menurut beliau baru kita. Kita selalu mengedukasi, mencerahkan, mengajak orang berpikir gitu loh.
Sementara kalau channel-channel lain itu kan lebih cenderung ada yang mengakulturasikan antara budaya Jawa dengan ajaran Dayo. Dan ini cukup banyak nih followernya ini. Subscribe-nya banyak itu karena memang saat ini bangsa kita sedang mabuk ajaran Dayo. Terus yang nomor 2, banyak channel yang mencoba mengangkat dogma lokal. Dan ini juga banyak pengikutnya. Kenapa? Karena bangsa kita belum Jawa. Jiwanya belum hidup. Sehingga dia maunya serba instan. Keluar dari kotak Dayo, masuk ke kotak lokal. Dan ini tidak akan menjadikan bangsa kita bangkit. Sehingga Raket Prasojo walaupun subscribe-nya nggak banyak. Ini menurut beliaunya tadi. Tetapi arahnya jelas, kita ingin mengedukasi, kita memberikan pembelajaran ya, bersifat benar-benar perjuangan supaya bangsa ini benar-benar Jawa, benar-benar hidup, karena memang tantangannya berat loh. Tantangannya cukup berat ini. Banyak kali orang tuh kalau dalam posisi terjajah itu kan seringkali kadang-kadang kan kita nggak hidup, kita hanya menjadi semacam budak membebek ya. Sang tuannya itu bilang ngalor-ngalor, tuannya bilang ngidul-ngidul, tuannya bilang oh ini rambutnya sang junjungan, oh ini mencium bayar, ya bayar. Padahal secara logika tuh sang junjungan tuh udah meninggal abad ke-7 loh, sekarang udah abad ke-21. Ini dikatakan oh ini rambutnya sang junjungan, suruh pokoknya nyium aja bayar. Terus ada sandal, itu katanya sandal junjungan. Tempat minum. Oh, tempat minum. Nah, suruh nyium aja bayar. Karena kita tidak Jawa. Jiwa kita tidak hidup. Kita semakin terpuruk karena kita tidak hidup. Yang menjadikan kita tidak hidup itu banyak hal. Bisa jadi ajaran Dayo, bisa jadi ya karena dogma lokal, ya. Yang ujung-ujungnya memang untuk memperkaya dari sang itu tadi, yang menjadikan yang golek goro-goro tadi. Sementara kalau diri kita kan tidak gitu loh. Tidak ada istilahnya gerakan kita yang mengarah pada membodohi orang, yang penting orang tuh bayar gitu, enggak ada gitu. Bahkan dalam lawatan kita ke Muntilan kemarin, awalnya Bu Kismiati bilang, Romo, saya nggak mampu memberikan misalnya biaya ke sini, nanti saya minta tolong dituntun lewat video call saja. Saya dengar itu terenyuh gitu. Akhirnya saya bilang, Ibu ada duit berapa? Nanti kalau kurang saya tak cari usaha sendiri. Nah, saya bersyukur ya yang diberikan Bu Kismiati ya, beserta ditambah teman-teman bantu kita. Kita kemarin lawatan itu yo nggak kekurangan, yo nggak kaliren, makan malah berlebih. Ya. Kita berangkat selamat, pulang selamat. Ya. Sampai di sana itu sampai waktu ritual Bu Nani nangis, Bu Kismiati nangis ini, wah bener-bener sakral sampai nangis kabeh. Nah, ketika yang lain berlomba-lomba untuk mencari bagaimana untuk dapat duit ya, kita tidak mengarah ke sana. Walaupun jujur saja ya kita semua butuh duit, namanya makhluk hidup, manusia ya. Kita kemarin ke Magelang itu ya kita ke pom bensin yang bayar kok. Tapi bukan uang sebagai panglima gitu. Nah, itulah yang dimaksud dengan kita selalu Jawa. Kalau seandainya bangsa ini benar-benar sudah Jawa, jiwanya hidup, nggak usah banyak-banyak, kira-kira berapa ya, 50% gitu aja. Bangsa ini udah yakin udah bangkit. Karena saat ini kalau saya lihat, saya analisa, dari jumlah penduduk kita saat ini 280 juta. Ini barangkali
Nggak tahu berapa ya, barangkali 10% barangkali. Atau belum ada 10% yang benar-benar hidup gitu loh. Yang benar-benar hidup jiwanya. Tidak mati dalam menghadapi situasi dan kondisi seperti ini. Karena memang saat ini ya masih marak ini, cium rambut bayar, cium sandal bayar, ya, cium penutup kepala bayar, ke kuburan palsu bayar. Ya. Nah ini kita kondo takon ini biar gayeng. Kayak kemarin di Klaten itu kan kondo takon gayeng gitu. Para pemirsa silakan di kolom komentar. Nah ini yang mau kondo takon siapa dulu ini? Pak Giono, monggo. Sugeng Dalu, Rahayu. Saya mau menanyakan ini biar semua memahami. Itu kontakon. Kondo takon. Jadi kalau kita menjadi orang Jawa yang seutuhnya, itu bagaimana? Dan lagi sementara ini kan kita itu mengaku, oh saya sudah budaya Jawa kan gitu, tapi bukan Jawa. Terus kedua, namanya suatu tindak tanduk atau perbuatan apa yang kita harus kita jalani. Sementara ini kan semua itu membingungkan, membingungkan gitu. Jadi intinya itu kan orang Jawa itu katanya kalau di bangku mati, kan ada kata-kata gitu. Tapi sekarang ada di gitu Jawa gitu, Jawa itu di Honocoroko ternyata ndak berdiri sendiri, berarti kan kokoh. Nah kalau kita itu punya pedoman yang seperti itu, kita kan sudah betul-betul bagus. Ya cuma kita menerapkan bagaimana ini, saya rasa seperti semuanya itu kurang memahami yang jelas. Jadi mohon itu penjelasan Jawa yang sebenarnya atau sifatnya apa, adiluhung atau tetek tangguh gitu. Itu bagaimana? Itu. Makasih. Matur nuwun Pak Giono, Bu Nani silakan. Rahayu. Di masa sekarang itu sulit sekali, terutama di lingkungan saya, mencari Jawa itu. Seperti Jawa-Jawa mereka itu sudah mati. Ini satu contoh, saudara saya saja ini mau mantu, mau tak sumbang campur sari, aku mau temenan mbak lek ono gamelan. Hati saya sakit sekali, jujur aja. Oh berarti Jawamu wis mati. Terus ada lagi, saya kan ya semua pemirsa mungkin tahu kalau saya ini ada di WBI ya, bahkan saya ketua Malang Raya. Itu kan tugas saya itu menyadarkan, mengembangkan, menunjukkan bahwa ini loh saya sudah kembali ke ajaran leluhur dengan uri-uri budaya terutama sanggul dan kebaya. Akhirnya ya otomatis setiap saya ada acara yang mengharuskan saya memakai sanggul dan kebaya, itu kan saya share. Memang ada beberapa teman itu yang mengacungi jempol, tapi cuma jempol tok. Alhamdulillah bilangnya gitu. Si ono sing gelem uri-uri cuma itu, tapi ada yang bilang begini, kok nggawe klambi ngono iku sanggul kebaya kok malah lucu ya, bilangnya seperti itu. Lah apa dikira saya ini tontonan atau gimana gitu. Saya ini dianggap lucu apa saya ini seperti badut, itu teman dekat saya sendiri. Begitu terenyuhnya hati saya, oh berarti Jawamu wis mati, saya bilang gitu kan. Ini yang saya tanyakan ini ya, mohon dijelaskan bagaimana. Seperti Pak Giono tadi mungkin hampir sama. Bagaimana cara mengembalikan Jawa agar tetap hidup, agar contohnya seperti saya tadi memakai busana Jawa dianggap tontonan. Padahal kita itu berupaya bagaimana caranya supaya Jawa hidup dengan cara
kita cari ilmu, menggali, menampilkan hal yang ada hubungannya dengan ajaran seperti itu. Tapi kalau saya dianggap tontonan, saya tidak terima. Saya harus jadi tuntunan. Bagaimana caranya mau menjelaskan. Matur nuwun Rahayu. Rahayu, terima kasih Bu Nani ke Pak Giono. Bagaimana kita menjadi Jawa? Jawa itu tangguh, Jawa itu selalu kokoh, selalu berdiri, selalu hidup, tidak cengeng. Nah, itu Jawa. Kalau kita cengeng, kalau kita itu mudah menyerah, ya kita tidak Jawa. Sehingga semua aksara Jawa dipangku mati kecuali aksara Ja dan Wa. Nah, kalau kita ingin jadi Jawa, ya itu tadi harus tangguh, tidak cengeng, kita harus mandiri, ya. Tegas. Apalagi alam ini mencukupi semua kebutuhan kita. Sekarang kalau umpamanya kita lihat daerah lain gitu ya, kadang-kadang ada daerah yang airnya kesulitan. Sampai mereka mau melakukan ritual keagamaannya saja pakai debu ya. Karena katanya di sana sulit air gitu loh ya. Alam di Indonesia ini khususnya di Jawa itu luar biasa, semuanya ada. Kalau dengan kondisi seperti ini kok kita tidak tangguh, tidak mandiri, wah benar-benar kita ini super bodoh, Pak. Dan kenapa kita menjadi bodoh? Karena kita mabuk dogma. Karena dogma itu mematikan nalar. Sehingga saya sangat sayangkan kalau mulai anak-anak kecil kita itu dipaksa secara masif di bangku sekolah untuk ditancapkan chip di benaknya, di otaknya tentang dogma, tentang agama. Nalarnya mati. Kita sadar enggak anak-anak kecil kita mulai TK, mulai SD itu ditancapi chip di benaknya, di otaknya. Chip apa? Chip dogma. Dogma itu nggak boleh berpikir. Pokoknya kamu harus iman, kamu harus percaya. Bangsa ini akan semakin bodoh. Padahal seharusnya ketika mulai TK, ya, SD, kelas 1, kelas 2, kelas 3 ini adalah masa-masa emas. Otak-otak anak-anak kita itu untuk diajari mengeksploitasi, mengeksplorasi pemikiran-pemikirannya, supaya dia ketika berkembang menjadi remaja dan dewasa itu terbiasa dengan mengeksploitasi dan mengeksplorasi pemikiran-pemikirannya. Saya prihatinkan, sangat sedih gitu loh. Kenapa kok pemimpin-pemimpin bangsa kita banyak yang tidak Jawa gitu loh. Karena memang kuncinya itu kan saat ini kan kebijakan pada pimpinan-pimpinan kita. Sehingga ada pemirsa yang komentar, sepanjang kita tidak berkuasa, kita tidak mungkin bangkit ke Jawanya katanya. Nah, tetapi kalau menurut saya, kalau kita ingin berkuasa memang saat ini agak berat. Karena semuanya sedang mabuk dogma, mabuk ajaran Dayo. Cara dalam menghadapi seperti ini, kalau kita terus ngikuti arus, kita nggak Jawa, Pak. Apalagi kita sampai ngelokro, wis bene wis awet diperbudak, wis bene wis. Nah, kita semakin nggak Jawa kalau kita ngelokro, kita putus asa. Wong kita ngeli ngikuti arus saja kita sudah nggak Jawa kok. Nah, dalam menghadapi situasi dan kondisi seperti ini, kita tidak boleh mengikuti arus. Apalagi sampai kita ini pasrah. Kita dijadikan robot hidup. Karena kalau menurut doktrin-doktrin agama, kita menjadi robot hidup loh, jadi dogma. Kita bangun tidur harus baca ini, nanti mau mandi baca ini, mau makan baca ini, ya.
mau berangkat kerja baca ini, kita persis robot hidup kita ini. Kita tidak ada kemampuan mengeksploitasi dan mengeksplorasi kekuatan otak kita. Bahkan kita mau melakukan hubungan seks dengan istri kita harus baca ini, niru wong Arab kabeh gitu. Kita benar-benar boneka kita ini. Kita jiwa kita nggak hidup gitu loh. Nah kalau kita menghadapi seperti ini, kok kita nggak apa-apa, kita jadi boneka hidup ya, kita malah nggak Jawa. Kita ngeli, ngikuti arus nggak Jawa. Seharusnya bagaimana? Leluhur kita mengatakan apa? Dalam menghadapi situasi seperti ini, ada dua hal yang perlu kita lakukan untuk menjadi orang Jawa, orang yang hidup. Satu, awake dhewe ngeli ning ora keli. Kita ikuti arus, tapi kita tidak hanyut. Ngeli ning ora keli. Nggak kebawa arus. Terus kita juga kita sesingitan ing pepadangan. Ini harus kita jalani. Kalau nanti gerakan kita seperti ini, dan saya yakin ya, sebagai contoh, dulu kita mengawali itu kan channel kita tuh kan nggak ada yang subscribe. Sekarang sudah 22.000 lebih. Ini kan berarti ada perkembangan toh. Kalau nanti ya dari gerakan kita ini nanti mampu mempengaruhi seluruh komponen bangsa ini, semuanya sadar, entah apapun sukunya, ya. Saya yakin nanti dengan sendirinya, kalau bangsa ini sadar, nanti yang memegang tampuk pimpinan bangsa kita pun juga ikut Jawa. Karena saat ini memang kebodohan bangsa ini kan memang dimanfaatkan oleh para elit-elit politik tadi gitu. Karena kalau bangsa ini pinter, cerdas, mereka bingung. Mereka tidak mampu mengendalikan gitu loh. Kalau bangsa ini kan dibuat mabuk agama, mabuk dogma. Wah, kita itu untuk mengendalikan bangsa kita begitu mudah. Tinggal pencet tombol gitu loh. Oh, pimpinan umat agama ini pencet tombolnya. Nah, pimpinan umat agama ini. Sementara mereka juga manusia yang mudah dirayu. Dirayu dengan duit, dengan kendaraan, ya, dengan perempuan. Bahkan saya pernah baca berita, ada sekelompok ormas agama. Mereka mengkritisi tentang majalah semi porno, mengkritisi sampai nggugat. Terus akhirnya minta ketemu di Bali. Oh, di sana minta dijamu apa? Perempuan. Ini elit-elit agama itu mudah akan disogok dengan entah itu dengan perempuan atau dengan uang atau dengan mobil. Dan mereka adalah merupakan tombol untuk umatnya gitu loh. Sementara kalau bangsa ini nanti semuanya Jawa, ya, bangsa ini tidak akan mudah dikendalikan oleh tombol. Tetapi bukan berarti kita menjadi bangsa liar. Karena kalau jiwa kita hidup, jiwa Jawa itu hidup, ya, kita semuanya Jawa. Loh, kita kan berpikir kritis. Orang yang Jawa akan mendengar, merenungkan, mencerna perilaku dan ucapan para pemimpin-pemimpin kita. Mereka tidak akan terdogma, mereka tidak akan terpatron. Sehingga saya juga cukup sedih ketika ada salah satu anggota kita ini terdogma, terpatron oleh sosok tertentu. Oh, berarti belum Jawa. Sampai-sampai apapun perilakunya sang yang terpatron tadi dia ikuti. Ya. Kalau kita ini orang yang Jawa selalu hidup, kita tidak terpatron. Ya. Kita tidak terpatron pada sosok-sosok tertentu, entah itu
Soekarno, Soeharto, Jokowi, kita tidak akan terpatron. Kita akan melihat secara nalar yang sehat siapa beliau-beliau tadi. Kita harus objektif. Oh, sebagai contoh Soekarno, dia punya kelebihan ini, tapi juga punya kelemahan. Soeharto punya kelebihan begini, tapi juga punya kelemahan. Jokowi punya kelebihan begini, tapi juga punya kelemahan. Ini orang yang Jawa kan berpikir seperti itu, berpikir nalar, sehat, cerdas gitu loh, tidak terpatron gitu loh, tidak mudah tergiring oleh kebencian. Karena yang jelas sepanjang itu yang disebut manusia, itu pasti ada titik lemah dan punya kelebihan. Pak Ki udah pegang mic, mau nambah? Oh. Yeah. Yeah. Sementara penambahan aja. Yeah. Memang sewaktu orang tua itu repot, Pak. Sekarang dilema. Kita punya prinsip dalam di lingkungan rumah kita sendiri. Begitu anak kita, cucu kita itu sudah keluar, itu udah beda. Bedanya apa? Dipaksa. Kita contoh aja, kita masuk sekolah itu tidak ada yang namanya nasional. Jadi harus, taruhlah ibarat makan tuh, kamu harus makan Kentucky, mau nggak mau harus Kentucky, kan gitu. Padahal kita ini nggak suka Kentucky, sukanya itu singkong. Nah ini sulit. Ya akhirnya sekian jam di luar, kita ini akhirnya anak apapun itu sudah punya di sini ya, betul sama Bapak Timo, chip itu. Nah kita tuh kebingungan masalah apa? Anak masih polos, masih putih, ternyata ditulis dengan tinta hitam di sini kan sudah nggak akan bisa hilang. Dan itu merupakan chip itu. Ya. Nah terus sama saya mikir, ini bukan salah anak kita, bukan salah orang-orang ya, terutama orang Jawa, terutama pimpinan kita yang di sono. Karena apa? Tidak mau memangkas. Ibaratnya pilih-pilih. Sekolah ini loh, mau ke sana ada, mau ke sini ada. Sekarang nggak bisa. Satu pintu. Nah ini susah kita. Jadi untuk mengajari didikan Jawa itu kita itu cuma 0% di rumah, di luar sudah kembali bahasanya udah beda lagi. Ya itu. Makasih. Terima kasih Pak Giono. Memang saat ini kita nggak ada pilihan karena hampir sekolah. Ya kalau dulu masa kecil saya ini ada pilihan. Kalau kita ingin bebas, merdeka, nasionalisme, kita sekolah negeri. Yang mungkin masuk ke arah dogma, silakan ke sekolah-sekolah berbackground agama. Dulu begitu, sekarang enggak. Sekolah negeri pun sekarang menancapkan chip ke otak anak-anak kecil kita. Ya. Nah, bagaimana kita supaya tetap hidup sekarang? Yang harus kita renungkan. Kita harus benar-benar menguatkan anak cucu kita, sehingga penanaman chip di sekolah tadi ini akan menjadi semacam cuman formalitas saja, cuman administrasi saja, sehingga di sekolah, di rumah ini kita harus ekstra ketat, harus ekstra keras mengajari anak-anak kita untuk mampu mengeksploitasi dan mengeksplorasi otak-otaknya. Jangan khawatir kalau tanpa agama anak kita menjadi amoral. Tidak. Karena leluhur kita sudah meninggalkan spiritual culture tersendiri yang cocok untuk kita. Bahkan kalau agama-agama Dayoh tadi, kalau kita lihat sejarahnya, semuanya penuh konflik. Mulai dari abad ke-7, rebutan A sama O, berapa juta orang mati itu dengan dalam sejarah ditulis perang salib, terus perang inkusisi. Kita lihat saja dari semua agama yang diakui pemerintah itu backgroundnya semuanya penuh kekacauan loh, saling bunuh loh.
mulai lahir sampai sekarang gitu loh. Apalagi yang menganggap dirinya agama langit itu sejarahnya penuh konflik. Masih ada yang membela, agamanya bagus, tidak ada agama yang mengajarkan kejahatan katanya, itu cuman manusianya saja. Loh, berarti Anda belajarnya agama belum beneran. Coba baca kitab suci mereka itu. Di dalam kitab suci mereka ada berapa ayat yang bicara tentang kebencian, permusuhan, perampokan, pembunuhan, perkosaan. Di sisi lain, fakta nyata di dunia ini, negara-negara yang damai, yang sejahtera, yang bahagia, malah negara-negara yang tidak agamis, terutama agama yang katanya dari langit tadi. Negara yang paling bahagia tercatat mana? Finlandia, Norwegia, Denmark. Ya. Jangan khawatir kalau anak kita itu tidak agamis nanti menjadi amoral. Karena sebenarnya kalau istilah kerennya itu manusia menjadi baik atau tidak itu ada semacam istilahnya pada default. Karena secara naluri ya, manusia akan menyukai sesuatu yang indah, yang baik, yang enak ya. Itu naluri gitu. Jadi manusia itu bermoral atau tidak, naluri yang menuntun kita ya. Jadi kita harus ekstra keras Pak Ki untuk menghadapi, yaitu tadi memang saat ini nggak ada sekolah yang tidak menancapkan chip kebodohan gitu loh. Tantangan kita ini. Ya. Dan kalau kita menyerah ya kita nggak Jawa. Kita jangan menyerah menghadapi kondisi seperti itu. Kita harus terus berjuang. Walaupun di luar sana anak kita kan mau tidak mau harus sekolah. Sementara hampir semua sekolah itu menancapkan chip kebodohan gitu loh. Chip dogma. Saya jadi teringat ada sebuah tulisan. Kenapa orang Yahudi itu pinter? Mampu menemukan penemuan-penemuan. Ya. Sementara kalau yang dari agama langit ya, ini pernah itu bisa simak videonya YouTube-nya Guru Gembul itu. Yang mengaku dirinya agama langit itu nggak memiliki kontribusi apapun. Mau bangun tempat ibadahnya aja ngemis kok, minta-minta kok. Kenapa orang Yahudi itu kok cerdas? Karena orang Yahudi itu mengajarkan kepada anaknya ketika sekolah itu, kamu sudah tanya apa? Kamu sudah bertanya apa pada gurumu? Sementara orang-orang Indonesia selalu menanyakan kepada anak-anak ketika pulang sekolah apa? Kamu sudah hafal apa? Kamu tadi di sekolah diajari apa? Berbeda tuh. Anak-anak kita tuh di bangku sekolah sudah ditanami chip kebodohan, tidak Jawa, mati jiwanya. Sampai rumah guru ibunya tanya, "Nduk, Le, tadi di sekolah diajari apa? Kamu sudah hafal apa?" Bukan diajari, kamu sudah tanya apa? Sementara orang Yahudi itu mengagungkan Jawa. Sehingga orang Yahudi itu menyembah Tuhannya adalah Yahweh. Yahweh itu kalau ditulis J-H-W-H. Coba kalau yang hafal huruf Jawa. Huruf Jawa itu kan nuliskan Jo, Ho, Wo, Ho. Jadi orang Yahudi itu menyembah Jawa. Ya ada lagi satu. Iya lagi. Nah. Gini, memang betul. Pulang ditanya sudah diajari apa, hafal apa. Sudah diajari apa, sudah hafal apa. Gitu. Terus satu lagi, berangkat itu pasti gini. Ini dibuat amal. Terus pulangnya sudah dikasihkan amali. Kan gitulah. Ini sudah kacau. Jadi anak sekarang mulai belum punya penghasilan, ini sudah amal. Nah, ini kan sudah kacau.
Seolah-olah kan orang tua ya. Anu ya ini nanti dikasihkan gurunya ini buat amal. Nah, kalau sudah pulang ditanya, wis kayak ini amali lah ini. Nah, ini memang akhirnya kan itu kan termasuk dogma. Dogma, iya. Termasuk dogma itu. Makanya bahasa itu betul. Seolah kita itu kan agama itu kan yang ngemis juga. Anak kecil belum punya kekayaan atau punya penghasilan sudah diajari dogma ngemis, minta. Minta orang tua untuk diberikan pada orang yang minta. Gitu. Serba minta. Harusnya kan ini sangune nanti buat jajan. Harusnya kan gitu. Enggak sekarang prioritas ini amal. Pulang ditanya, gak lali amali gitu. Ini saya ketawa kan. Ya bukan siapa-siapa. Itu kita itu saya ketawa. Makasih Pak Giono ini. Saya tak menjawab ini ya. Saya nyambung. Memang ya, yang saya ceritakan ini cucu saya, yang kemarin pernah saya florkan di saya masuknya salah kamar. Memang di lingkungan saya itu sudah tidak ada yang nasional itu. Ya semua ya berbau sana, planet sana. Kulon Kali. Ya kulon kali. Sebenarnya ya kalau seandainya cucunya Bu Nani itu di sekolah negeri, itu kita masih bisa beradu argumentasi lah. Tapi sekolahnya di background agama ya salah yang masukkan. Ya itulah. Terus gimana lagi itu kan lingkungan saya terutama itu dekat, tidak nyabrang. Saya kalau masalah nyabrang itu ampun wis satu melaku walaupun adoh. Nah terus gini, memang di situ tuh ada mau bangun, nambah kelas. Memang ya kita dari awal rapat itu memang ya sudah termasuk rangkaiannya berapanya lah itu akhirnya untuk penambahan itu anak-anak memang setiap hari itu memang disuruh amal. Saya itu ya ndak apa-apa wis enak iki dibayar langsung saulan apa bendino. Lah golek saulan areke kan anak kecil kan ndak ngerti kalau sudah dibayar orang tuanya. Lah nanti temannya itu sama antri nyemplungi kan itu mungkin dianggap pembelajaran. Nah atau begitulah saya kan enggak ngerti. Nah nanti kalau temannya itu antri ikut, dia itu enggak nangis gitu loh. Jadi kadang memang tiap pagi itu saya kasih plastik, kadang kan kericik saya kasih plastik biar enggak jatuh. Dok ini nanti ya yang untuk amal dimasukkan atau nanti diberikan ke gurunya. Memang ada guru yang ngebul namanya siapa gitu memang ada lah. Memang kalau pulang itu saya pasti tanya gitu. Wis dijemplung ngono andu. Terima kasih Bu Nani. Terima kasih Bu Nani. Ini itu sih nggak Jawa gitu loh, karena kalau konsep pendidikan Jawa yaitu pesantren, ya pesantren itu asli pendidikan Jawa loh ya, agama Dayo nggak punya. Itu kalau saya pelajari pesantren atau mandala itu biasanya lokasi pembelajaran itu selalu pasti punya lahan. Masa kecil saya masih ngalami itu di sekolah SD saya. Itu punya lahan, sehingga kalau mau bangun mau apa-apa itu kita itu kalau nggak salah mulai kelas berapa ya, mulai kelas 3 kalau nggak salah, saya itu diburui nyangkul, yang perempuan diburui nanam padi. Nah itu 3 bulan sekali kan panen. Saya background saya kan pinggir Bengawan Solo itu. Nah hasil panen tadi ini dimasak bareng, dimakan bareng. Tapi kan cuma sedikit yang dimakan. Yang banyak kan hasil panennya tadi kan yang untuk bangun gedung sekolah gitu loh. Jadi nggak ngemis gitu loh. Memang ngemis itu bukan mandiri. Ngemis itu bukan budaya kita kok. Orang Jawa tidak boleh nyuwun, tapi nuwun, bukannya nyuwun. Bahkan ngemis itu untuk sesuatu yang memalukan kalau di budaya Jawa itu. Walaupun itu istilahnya kalau di ajaran lain yang ngemis kayak sudah jadi
bangga kebiasaan gitu ya. Ada weton tertentu ya. Itu tolak balai, Pak Giono pasti ingat itu dulu ya. Saya lupa tuh weton tertentu atau dalam ini anak tadi ritualnya, penebusnya ini harus ngemis. Harus tetapi ngemisnya pun juga tidak sembarang orang. Itu ada, saya agak lupa weton apa gitu yang kebetulan jatuh apa-apa, kalau nggak salah itu ketika pas kelahiran sang bayi tadi itu orang yang masak di dapur dandangnya guling. Nah ini si anak nanti kalau udah agak tahu lah soal itu, ini untuk nebus supaya nanti dia tidak kekurangan pangan. Ini kudu ngemis, tapi ngemisnya tidak ke sembarang orang, memalukan tetap gitu loh. Karena kalau waktu adang dandangin guling, otomatis kan pangannya kan ini kutah, nggak bisa dimakan loh. Nah, leluhur kita tidak mengajari kita untuk ngemis. Nah, kalau seandainya konsep pendidikan kita seperti itu bagus. Sehingga anak itu tidak diajari minta ke orang tuanya untuk diberikan pada orang yang minta-minta. Tapi mulai kecil diajari mandiri. Saya mulai kelas 3 SD itu nyangkul. Si yang siswa perempuan nanam. Pas panen, nah namanya anak kecil kan dimasak makan bareng gitu. Terus yang banyak itu untuk membangun gedung sekolahan. Ya. Alangkah indahnya kalau seperti itu lagi. Kita benar-benar Jawa, orang ngemis ya. Terus kalau yang tadi Bu Nani tadi soal WPI, kemarin kan kita juga sudah ngobrol sama pendiri WPI Cak Arisantono, bahasanya seharusnya ya, wanita bersanggul ini tidak menjadi tontonan. Tapi Mas Riz mengatakan, ngeten Mas Trimo, saya ini kan harus ngomong. Ada kota-kota tertentu tuh yang anggota WPI-nya tuh model sukanya selfie. Kalau suka foto-foto, otomatis kan dia suka menjadi tontonan. Dia suka menjadi tontonan. Ada itu kelompok WPI tertentu katanya Mas Riz itu. Memang senengnya itu jadi tontonan. Melaku ditonton. Tapi ada juga anggota WPI yang tidak mau menjadi tontonan, seperti Bu Nani, terus sama katanya Mas Riz kemarin Jakarta. Mereka lebih mengarah pada bagaimana jiwa ini hidup. Terus ada lagi kelompok WPI yang sukanya joget-joget. Nah, sehingga kemarin kan kita bahas, yen joget kuwi yo sanggule aja sanggul resmi. Nah, sanggul resmi joget nggak pantas. Nah, jenis sanggul kan bermacam-macam. Nah, padahal kalau saya lihat, kita lihat dalam perjalanan sejarah, wanita bersanggul itu memang pada event-event tertentu. Pada hari-hari keseharian itu tidak bersanggul, tapi rekmone diore, rekmone ngandan-nandan, rekmone ngembang bakung, itu keseharian. Tidak harus disanggul kalau, nah disanggul itu pada acara-acara tertentu, acara-acara resmi. Nah ini memang menjadi PR tersendiri nih untuk teman-teman BPI itu. Jadi kira-kira sudah puaskah Anda menjadi tontonan? Ataukah Anda ingin menjadi tuntunan gitu loh. Nah, kalau soal tadi mamanya ada saudara Bu Nani yang mau punya gawe di Sumbang Campur Sari tidak mau. Karena memang ada agama yang mengajarkan Tuhannya itu tidak suka keindahan. Dia mengekspresikan, mengimajinasikan Tuhannya itu sesuatu yang tidak suka keindahan. Ada musik yang indah tidak mau, ada seni patung relief yang indah tidak mau. Sampai banyak candi-candi itu yang reliefnya ada kepala manusia dipangkas,
Katanya kalau kita membuat patung atau relief yang menyerupai makhluk hidup, kita harus mampu memberi nyawa. Kalau enggak itu nanti apa namanya? Ditagih. Ya ditanya nanti, kamu kok membuat bentuk makhluk hidup nggak ngasih nyawa. Ini ada ajaran agama yang mengekspresikan, ya, mengimajinasikan. Kan Tuhan kan sebenarnya imajinasi manusia atau Tuhan itu imajinasi manusia. Ya. Sehingga setiap keyakinan itu memiliki imajinasi Tuhannya masing-masing. Sehingga dalam catatan yang ada saat ini tercatat ada 4.200 agama, ada 2.500 Tuhan yang tercatat. Kalau menurut pemikiran saya malah Tuhan itu sebanyak manusia yang ada, bahkan sebanyak makhluk hidup yang ada. Karena binatang pun juga akan mengekspresikan, mengimajinasikan Tuhannya masing-masing. Nah, kalau ada saudara kita yang terdogma ajaran yang menganggap Tuhan tidak suka keindahan, ya memang repot karena nalarnya mati gitu loh. Diajak berpikir juga sulit. Kalau nanti kita kontra ya hanya menjadi ya ndak elok bermusuhan antar saudara sendiri. Ya kita berikan doa ya. Terus sekali waktu kita ajak berpikir, saya yakin kok semabuk-mabuknya mereka ya. Sekali waktu juga muncul kok sisi untuk berpikir kritis itu. Nah, ketika dia muncul berpikir kritis, itulah saat kita untuk memberikan pencerahan untuk masuk. Tapi kalau dia sedang kaku dengan mabuk dogmanya, percuma. Pokoknya gak oleh gitu loh. Tapi menguntungkan untuk saya campur sari itu kan enggak web ya. Iya, itu biasa. Diiyakan malah repot. Memang niat saya memang seperti itu. Sebenarnya kan demi saudara, enggak apa-apa berkorban. Tapi dia enggak mau, beneran. Saya punya. Nah sekarang dari tadi Mas Anton sama Mas Hadi pendengar aja, gantian sekarang kondo takon. Rahayu. Ini kondo juga takon Om. Yeah. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar. Yeah. Saya mengerti ya. Cuma gini, zaman sekarang itu yang Jawa itu bahkan nggak ada, seperti seumpamanya di pemerintahan. Nah, yang lagi-lagi viral sekarang ini kan rakyatnya ditekan untuk seperti lahan nggak digarap selama 3 tahun akan disita, seperti itu kan yang seperti itu. Jadi kadang rakyat sendiri mau jadi Jawa juga susah kalau wetangi luwe, nah, kan gitu. Kadang urusan perut itu juga nomor 1. Nah, wetang luwe gak ada duit, gak punya uang, otomatis kalau nggak ngambil barangnya orang lain ya gimana? Kan kadang juga ada yang gitu. Jadi malah nggak Jawa. Nah, itu caranya gimana kalau supaya jadi yang di atas ini supaya menjadi Jawa dan juga mendorong rakyatnya ini juga menjadi Jawa. Misalnya semakin kesininya ini juga gonjang-ganjing buminya gitu loh. Jadi sulit untuk mencari pemimpin yang Jawa. Mas Tuan, Mas Hadi, Rahayu, Mas Anton. Rahayu. Rahayu. Bagaimana ambil sikap jika ada orang yang mengatakan bahwa Jawa itu primitif, klinik, kuno, mistik? Apa yang harus kita lakukan? Kita Jaromo. Terima kasih Mas Anton. Jadi untuk Mas Hadi dulu. Ketika kita dalam posisi kelaparan, setelah itu kita harus mencuri. Harus ngemis, berarti kita nggak Jawa.
Orang yang Jawa ketika kita dalam masa kemiskinan ataupun lapar, kita tetap hidup. Berupaya bagaimana kita bisa mendapatkan makanan. Kita mampu bertahan hidup. Nah, memang saat ini banyak orang yang ketika di pangku kemiskinan, dia mati. Banyak orang yang jiwanya mati ketika di pangku kemiskinan. Contoh begini, ada orang ya, awalnya itu penghasilannya 1 bulan ini 1 juta, ya saya anggap begitu, 1 juta atau 1,5 juta gitu ya. Nah setelah itu karena sesuatu hal dia menjadi berpenghasilan 3 juta. Ketika dia mendapatkan hasil 1,5 juta tadi, uangnya habis. Setelah itu dia dapat gaji 3 juta, uangnya juga habis. Ini berarti yang nggak Jawa. Bahkan ada ya dia karena penghasilan ya dia makannya sederhana. Setelah itu dia dikasih bonus sama bosnya, gitu. Uangnya habis untuk makan-makan enak. Ya nggak Jawa. Seharusnya bagaimana? Ya, sekarang kalau kemarin bayaran kita 1,5 juta cukup. Terus karena sesuatu hal kita menjadi berpenghasilan 3 juta. Seharusnya yang 1,5 juta itu kan kita sudah langsung kita simpen toh. Wong biasanya 1,5 juta cukup kok. Seringkali yang menjadi beban kita tidak Jawa karena gaya hidup kita. Bukan beban hidup yang menjadikan kita tidak Jawa. Tapi yang menjadikan kita tidak Jawa adalah gaya hidup, bukan beban hidup. Saya jadi teringat ya, saya bersyukur saya mendapat tuntunan alam ya. Saya ketika tahun 93, 94 ya. Saya waktu itu kalau dapat penghasilan sehari 5.500 gitu ya. Saya sama nyonya itu udah punya pemikiran. Yang 5.000 langsung masuk kotak. Kita makan cuma 500. Saya satu hari itu tahun 93 itu. Waktu itu ayam 1 kilo cuma 1.250 gitu waktu itu. Kalau saya dapat penghasilan 6.000, ya yang kita makan 1.000. Dapat 5.500 yang kita makan 500. Yang 5.000 harus masuk, nggak bisa ditawar. Ya. Ketika saya mendapatkan penghasilan itu 11.000, yang kita makan ya cuma 1.000, yang 10 masuk. Sementara banyak orang ketika beriring bertambahnya penghasilan ini gaya hidupnya macam-macam gitu loh. Inilah gaya hidup kita yang harus kita kendalikan. Bukan beban hidup yang sebenarnya yang menjadikan kita tidak Jawa. Ketika kita terus kalau kita mohon maaf kita sebagai satu bulan taruhlah kita dapat bayaran 1.500.000. Di sela-sela kita bekerja, kita masih punya waktu. Banyak orang ketika dia sebagai contoh jam kerja jam kantor ya, jam 8 sampai jam 3 ya. Banyak orang ketika tidak bekerja, pulang kerja lah taruhlah. Ini dia main, akan menambah gaya hidup. Di situ juga tidak Jawa. Padahal seharusnya kita harus banyak mempersiapkan masa tua kita, masa depan kita. Apalagi kalau kita lahir dari keluarga tidak mampu. Kita lahir dari keluarga miskin itu bukan kesalahan kita. Karena kita tidak bisa memilih dari rahim siapa kita dilahirkan. Tapi kalau kita sepanjang hidup kita miskin, itu kebodohan kita. Berarti kita tidak Jawa gitu loh.
Kita lahir miskin itu bukan kesalahan karena kita tidak bisa memilih dari mana kita dari rahim siapa kita dilahirkan. Ngaten nggih Mas Adi nggih. Ya ini untuk pelajaran kita bersama. Banyak di antara kita yang nggak Jawa, yang belum Jawa. Saya mohon maaf kalau kadang-kala saya seperti menghina. Saya nggak menghina. Ketika saya melihat ada teman sampai usia sudah tua nggak punya rumah, saya tidak menghina, saya tidak benci. Tapi saya mencoba membangkitkan. Ini urung Jawa gitu loh. Kita lahir miskin, nggak salah. Karena kita tidak bisa memilih dari rahim siapa kita dilahirkan. Loh kalau bisa milih ya kita maunya lahir dari Butin. Iya, Butin. Kaya sampai 7 turunan gitu. Baik kita yang ke-8. Ke-8. Enggak ketuman. Kita lahir dari keluarga miskin bukan kesalahan kita. Karena kita tidak bisa memilih dari rahim siapa kita dilahirkan. Tapi kalau sepanjang hidup kita miskin itu salah gitu loh. Bangsa ini kita lahir kita sudah dalam posisi terjajah. Terjajah dogma asing. Nah, kalau sepanjang hidup kita tetap terdogma, ya kita bodoh gitu loh. Kita tidak Jawa. Ya. Bahkan kita ngikuti aja. Wah, saya pada masa kecil saya itu SD itu saya pendidikan agama tuh paling pinter loh. Nilainya selalu 9 loh. Banyak teman-teman saya itu yang jadi saksi hidup. Saya termasuk orang yang terdogma. Tapi kalau sepanjang hidup saya itu terdogma, ya berarti saya nggak Jawa. Ayo kita bangkit bersama. Ya. Kalau tadi Mas Anton, bagaimana kalau banyak orang yang berstigma kalau Jawa itu katanya klenik, kuno, mistik, ya. Orang yang menganggap Jawa tadi, kalau Jawa itu kuno, rata-rata orang tadi yang mabuk dogma abad ke-7. Kan aneh toh? Berarti apa? Dia menunjuk gini. Oh kamu kuno gitu loh. Jawa kuno gitu ya. Satu menunjuk ke Jawa tadi kuno padahal dirinya sendirian kuno gitu. Bahkan pedoman hidupnya pun itu hasil pemikiran orang abad ke-7 yang sudah tidak relevan. Sementara Jawa, kita bicara Jawa tadi yang selalu hidup, pedomannya kan 1 tinumbing nalar, 2 kasunyatan, 3 sesuai dengan serat teles. Kalau kita berpedoman ajaran Jawa, kita nggak mungkin kuno, kita selalu update gitu loh. Dan tapi rata-rata itu saya lihat orang yang menganggap Jawa kuno itu tadi orang-orang yang mabuk pemikiran orang abad ke-7 tadi gitu loh. Weh tambah nemen kuno nih malah. Jadul ya. Tambah nemen jadul. Masa pemikiran orang abad ke-7 masih dipakai sampai sekarang. Dan lagi kita nggak tahu. Nah. Tidak bisa dibuktikan. Nah, nggak bisa dibuktikan. Ya. Kita harus tetap Jawa, kita harus tetap hidup. Ya. Kita dilahirkan dalam posisi bangsa kita terjajah. Kalau kita tidak berjuang, berarti kita tidak Jawa. Kita terus membebek, kita diam saja dijajah, berarti kita nggak Jawa. Kita lahir dari rahim orang tua kita yang miskin, tidak salah. Karena kita tidak bisa memilih dari di mana kita dilahirkan. Kalau kita bisa milih ya maunya kita dilahirkan ini jadi bangsa Inggris. Bangsa Inggris itu kalau kita lihat sejarah mulai zaman dulu sampai sekarang itu penguasa dunia. Amerika pun itu kan orang-orang Inggris, orang-orang napi, tapol, tahanan politik. Kalau orang Yahudi pun ini pernah mengalami masa kegelapan, masa orang-orang Yahudi itu. Bagaimana mereka jadi buron. Ya. Tapi kalau dalam sejarah yang namanya Inggris mulai dulu kan saya lihat kan harus kita akui itu. Wah. Tapi kita kan tidak bisa memilih ya, di mana kita dilahirkan. Kita dilahirkan jadi dari orang tua suku Jawa. Kita dilahirkan dalam posisi bangsa ini sudah terjajah.
Apalagi kita dilahirkan dari orang tua miskin. Nah, sampai Mas Hadi itu cerita dulu pernah jadi kuli panggul. Padahal dulu tubuhnya kecil, kalau sekarang kan gemuk. Wis awake cilik kuli panggul. Nah, tapi kan Mas Hadi kan nggak bisa milih dari mana rahim Mas Hadi dilahirkan. Tapi kalau sampai sekarang Mas Hadi miskin, itu kebodohan. Itu nggak Jawa. Nah, sekarang bersyukurlah kita tetap harus Jawa, tetap hidup. Nih, ada lagi. Atau kita cukup, udah lama ini. Wah. Mudah-mudahan ini menjadi renungan kita bersama. Dadi wong Jawa kudu kepiye? Kudu tetap urip, tetap hidup. Ya. Kita dilahirkan dari keluarga miskin, bukan kesalahan kita. Kita dilahirkan di bangsa yang terjajah, bukan kesalahan kita. Tapi kalau kita tetap bodoh, tetap menjadi budak bangsa lain sampai tua, sampai meninggal, itu kebodohan kita. Kita tidak Jawa. Ayo kita terus menjadi Jawa. Apapun suku kita, harus tetap Jawa, selalu hidup. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata kerama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu. Rahayu.